Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi subuh yang berbahagia ini, Allah pertemukan kita kembali dalam kondisi sehat walafiat, dapat menjalankan kewajiban kita bersama, sholat 5 waktu berjamaah. Tidak ada kata dan ungkapan paling tepat untuk kondisi yang luar biasa ini kecuali syukur dengan mengucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Fatihah ayat 29 tadi yang saya bacakan di awal, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Saya jelaskan di jilid awal terkait beberapa pedoman bagaimana bermuamalah khususnya dalam tijarah. Maka pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan jilid 2-nya, masih dalam tataran tahapan yang sama terkait dengan innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, masih dalam tahapan yang pertama ini. Dalam tahapan ini saya ingin menjelaskan masih terkait dengan muamalah, bahwa dalam kegiatan muamalah ada hal yang harus kita perhatikan, sederhana dan simpel, tapi hal yang sederhana dan simpel ini ternyata menjadi sebuah prinsip yang bisa menjadikan semua aktivitas setelahnya itu menjadi baik atau buruk, haram atau halal. Hal yang mendasar itu adalah akad. Akad-akad dalam kita melaksanakan muamalah dalam Islam secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Banyak kita temukan akad-akad tersebut kalau tidak di hadis, di penjelasan-penjelasan para ulama dari kehidupan Rasulullah SAW, sahabat ataupun tabi'in. Nah, akad-akad inilah yang menjadikan prinsip dalam semua aktivitas kegiatan dalam kehidupan kita, menjalankan roda kehidupan. Akad dalam Islam itu terbagi 2. Yang terbagi 2 ini, satu namanya akadnya tabarruk, tidak asing di telinga kita, bahasa Indonesianya tolong-menolong. Yang kedua, akadnya namanya tijari, dalam bahasa Indonesianya kurang lebih komersil. Jadi ada aktivitas kehidupan kita yang sifatnya tolong-menolong, ada akad dalam kehidupan kita yang sifatnya komersil. Semuanya diatur secara rapi sesuai dengan pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat dan tabi'in. Apa dari kedua akad tersebut yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh dari akad tabarruk yang umum terjadi adalah hutang-hutang.
Jadi mengapa Allah sebutkan bahwa dalam Al-Quran wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba, dan riba itu kaitannya dengan hutang piutang, karena dalam hutang piutang tidak boleh dikomersilkan, tidak boleh dilakukan seperti halnya transaksi jual beli. Kan ditentukan wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba, karena riba itu salah satunya dari transaksi hutang piutang. Karena pada hakikatnya hutang piutang itu dalam Islam masuknya akadnya tabarruk. Kalau sudah niatnya tolong menolong, maka tidak boleh timbul ada hal yang bersifat komersil, tambahan dan lain sebagainya yang ditentukan di awal. Maka perlu kita ingat bersama, hutang piutang itu akadnya adalah tabarruk, non komersil, tidak boleh menimbulkan keuntungan sedikit. Tabarruk dikomersilkan tidak boleh, ditijarikan tidak boleh, namun tijari yang komersil dan ditabarrukan diutamakan. Contohnya apa? Investasi, musyarakah perkongsian, mudharabah, permodalan. Tidak jalan modal yang kita lakukan kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga, dia tidak mampu bayar, gagal dalam usahanya, maka boleh kita barukan, saya ikhlaskan, maksudnya tolong-tolong. Tapi tidak boleh dibalik, yang tabaruk ditijarikan tidak boleh, yang tijari tadi, yang komersil ditabarukan, diutamakan. Apakah ada dalam aktivitas kegiatan kita yang menggunakan dua akad tersebut sekaligus secara bersamaan? Salah satu diantaranya adalah kegiatan asuransi. Dia menggunakan satu akad tabaruk dan yang kedua akad tijari. Akad tabaruk digunakan untuk perkongsian antara seluruh anggota asuransi mendapatkan musibah. Ada tolong-menolong di situ, dana yang masuk dalam akad tabaruk tadi dipergunakan untuk tolong-menolong, sementara yang tijarinya, yang komersil, dipergunakan untuk investasi. Pada saatnya nanti modal yang diakadkan dengan tijari atau komersil tadi akan kembali ke orangnya beserta dengan bagi hasil yang sudah disepakati. Boleh ada pilihan hanya diambil tabaruknya saja atau dua-duanya. Dalam kesempatan ini saya akan masuk di sub yang tijari, tabaruknya kita tinggalkan. Dan yang ditijarinya pun banyak sekali akad-akad muamalah, namun tidak saya jelaskan semuanya. Yang saya jelaskan hanya 3 yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dengan akad tijari tadi ada 2 pembagian lagi. Tadi 2 pembagian akad utama namanya tabaruk dan tijari. Sekarang tijarinya terbagi 2. Ada pertukaran dan ada kerjasama. Yang pertukaran ini disebut dalam bahasa Arab murabah, atau bahasa Indonesianya adalah jual beli. Murabah dalam jual beli ini adalah akad tijari komersil yang kita lakukan dalam semua transaksi kehidupan yang biasa dilakukan oleh pedagang, ya, bisnis dan lain sebagainya. Sangat sederhana, dari kata robaha yang artinya untung, jadi melahirkan keuntungan. Transaksi muamalah yang melahirkan keuntungan dengan prinsip pertukaran namanya murabah. Kita kenal dengan sebutan jual beli. Saya membeli HP untuk dijual kembali. HP yang saya beli dengan nilai 1 juta, saya jual dengan 1.200.000, maka 200-nya itu disebut profit atau keuntungan, dan ini yang disebut dengan murabah atau jual beli. Pelaksanaannya pun bisa dilakukan dengan 2 cara.
Yang pertama, caranya bisa cash atau tunai langsung dibayar lunas. Yang kedua, bisa dengan cara tangguh atau cicil. Cara tangguh atau cicil ini bisa kita lakukan dengan penjualnya langsung atau melalui lembaga keuangan syariah. Jadi kalau kita ingin membeli cash, tentu kita berhadapan dengan penjualnya langsung, akadnya merubah, kita bayar tunai, itu selesai urusannya. Tapi kalau tidak memiliki dana yang cukup, ini yang perlu diperhatikan. Jangan mencari lembaga ketiga untuk kemudian menutupi dana kekurangan kita yang biasanya akadnya adalah hutang piutang. Kalau maksudnya hutang piutang, maka lembaga ketiga tadi itu melahirkan riba. Maka cari lembaga keuangan yang bisa membeli barang tersebut dan kita bisa bertransaksi dengan lembaga keuangan tersebut. Biasanya lembaga keuangan tersebut mewakilkan kepada kita yang meminjam uang tadi untuk membeli barang tersebut, kemudian barang tersebut kita ambil atau diserahkan ke lembaga keuangan dan lembaga keuangan menyerahkan kepada kita. Jadi barang dari penjual utamanya pindah kepada lembaga keuangan tersebut, dan setelah dimiliki lembaga keuangan tersebut baru pindah kepada kita. Kita bayarnya tangguh tadi kepada lembaga keuangan, tidak ada hubungannya dengan penjual awal. Ini akadnya namanya murobaah. Bedanya dengan yang sistem jaminan tadi dengan lembaga keuangan, kita tidak ada hubungan dengan lembaga keuangan tadi, hubungan kita dengan penjual pertama. Namun kekurangannya dijamin oleh lembaga keuangan dengan pihak ketiga tadi, maka dengan pihak ketiga tadi namanya akadnya hutang piutang. Dan hutang piutang dengan sistem cicilan yang dibayar dengan ketentuan di depan tambahannya disebut dengan riba. Ini namanya murobaah atau jual beli. Jadi dalam transaksi jual beli kita langsung dengan penjualnya pun kita bisa melakukan dengan cara tangguh atau cicil. Kalau penjualnya tidak melayani jual beli tangguh, hanya cash saja, Bapak Ibu di sini nggak bisa jual beli tangguh, maka kita bisa datang ke lembaga keuangan yang menyediakan namanya akadnya murobaah. Nanti dalam akad tersebut harus dibaca pasti, karena kalau sudah masuk ke lembaga keuangan ada akad kontrak halaman per halaman, temukan sampai pada akaran hitungan nanti ada profit keuntungan. Jadi penjual yang pertama memberikan ke lembaga keuangan tadi menjadi penjual yang kedua. Dari penjual kedua harganya sudah kita ketahui bersama dari penjual pertama, lalu penjual kedua tadi menentukan profit namanya keuntungan. Berapa besar keuntungan penjual kedua tadi yang diberikan kepada kita, kita ketahui semua. Harga awalnya kita tahu, profitnya kita tahu, sampai tangguhnya atau cicilnya yang harus kita tunaikan juga kita ketahui. Baru setelah itu kita tanda tangani bersama. Namanya jual beli. Segala bentuk kerugian dalam jual beli, kalau itu sudah berpindah barangnya dari penjual kepada pembeli, maka semua kerugian ditanggung oleh pembeli. Jangan sampai terjadi beli barang, contohnya sepeda motor, tidak berjalan lama, 1 bulan pemakaian, sepeda motornya yang kecelakaan, mungkin parkir, tiba-tiba kena robohan pohon, ya, rusak. Kemudian kita datang kepada penjualnya tadi untuk bisa menanggung bersama resiko sepeda motor yang tadi rusak karena tertimpa pohon. Ini tidak berlaku, karena prinsipnya kalau jual beli sudah beralih barangnya kepada pembelinya, maka semua kerugian
ditanggung oleh pembelinya. Kewajiban pembeli adalah melunasi pembayaran kepada penjualnya. Jadi tidak ada kerugian yang ditanggung bersama. Ini akad yang pertama, pertukaran barang yang disebut dengan jual beli, namanya murabah. Bapak Ibu nanti bisa bertransaksi dengan penjualnya atau lembaga keuangan yang menyediakan akad murabah ini. Akad yang kedua, jadi hanya 3 saja. Akad yang kedua namanya akad kerjasama. 2 saja yang saya jelaskan. Yang satu disebut dengan mudharabah, yang kedua disebut dengan musyarakah. Mudharabah ini dilakukan untuk orang yang memiliki skill, keterampilan, kemampuan atau waktu, namun dia tidak memiliki modal sama sekali. Jadi kalau ada orang yang memiliki keahlian dan lain sebagainya tapi tidak memiliki modal, pilihannya bukan hutang. Karena kalau hutang kemudian ada ketentuan di depan, masuknya juga riba. Tapi kalau tadi hutang pinjam saja tanpa ada embel-embel tambahan di depannya, itu namanya tabarruk, juga diperbolehkan. Tapi masuknya bukan akad mudharabah, namanya tabarruk tolong-menolong. Kenapa? Apa bedanya tabarruk dengan mudharabah? Kalau kita sudah bersepakat dengan akad mudharabah, dengan akad itulah nanti turunannya semuanya harus jelas. Kenapa? Kalau akadnya mudharabah atau kerjasama tadi, maka dampak yang timbul salah satunya adalah keuntungan yang harus dibagi bersama masih koma, dan kerugian yang harus ditanggung juga bersama. Kalau tabarruk tidak menolong tadi minjamin uang, dia rugi, tetap ada kewajiban mengembalikan, namanya meminjam. Tapi kalau mudharabah ada kewajiban untuk membagi keuntungan bersama dan ada kewajiban untuk menanggung kerugian bersama. Namanya profit and loss sharing. Profit keuntungan, loss kerugian, sharing dibagi bersama antara mudharib dan sohibul mal. Kalau saya sebut sohibul mal artinya pemilik modal. Kalau saya sebut mudharib berarti pelaku usaha. Maka dari 2 transaksi sohibul mal tadi, sepenuhnya modal dalam akad mudharabah berasal dari pemilik modal. Sementara pihak mudharibnya atau pengelola pelaku usaha, modalnya hanya waktu, skill, keterampilan yang dia lakukan dalam menjalankan usahanya. Ini uniknya akad mudharabah. Jadi semua modal yang digunakan oleh pengelola tadi berasal dari sohibul mal. Ini alternatif yang luar biasa dalam Islam. Karena dalam setiap individu itu ada yang memang bisa dalam skill saja tapi dia tidak punya uang, sementara di individu lain ada yang memiliki modal tapi dia tidak memiliki waktu karena padatnya kegiatan, atau dia tidak memiliki skill kata tidak memiliki keahlian. Maka uang yang dia miliki tadi bisa diberikan kepada orang yang memiliki keterampilan tertentu dengan waktu yang masih luang, dengan keahlian yang bisa digunakan dalam bisnis atau usaha, maka akadnya disebut dengan mudharabah. Konsepnya profit and loss sharing, bukan hutang-hutang. Kalau hutang-hutang ada profit dibagikan yang ditentukan di depan, maka profitnya itu disebut dengan riba. Kalau mudharabah sudah ditentukan juga di depan profit dan loss-nya, tapi masuknya adalah wa ahallallahu bai'a, bukannya harama riba. Ini solusi kedua dengan akad mudharabah.
100% bersumber dari pemilik modal, sementara pelaku usahanya 100% berasal dari pengelola. Kalau profit, keuntungannya bisa ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Boleh 50-50, boleh kalau sepakat. Nanti pengelolanya profitnya 50%, pemberi modalnya profitnya 50%. Boleh 30-70, boleh. Atau 10-90, boleh. Kalau dua-duanya sepakat, pemberi modalnya 10%, pelaku usahanya 90%. Saya tidak apa-apa, pakai saja. Uang ini tidak saya gunakan, daripada berhenti atau saya berikan, saya simpan di lembaga keuangan, tidak banyak manfaatnya. Kamu saudara saya menjalankan usaha, masih merintis, pakai saja. Berapakah bagian keuntungannya atau bagi hasilnya bahasa kita? Saya kasih 10 saja, tidak apa-apa. Kamu 90 biar berkembang misalnya, boleh ya. Tapi kerugiannya, nah ini yang harus diingat-ingat Bapak Ibu, kerugiannya 100% kalau dia mengalami kerugian bukan moral hazard atau bukan karena skenario atau sesuatu yang disengaja, maka 100% kerugian modal ditanggung oleh suami bermal atau pemilik modalnya, sementara kerugian waktu, tenaga, skill dan lain sebagainya yang sudah dikeluarkan pengelola itu ditanggung oleh pengelola atau pelaku usahanya. Jadi yang disebut dengan nilai dalam Islam itu bukan dalam bentuk uang saja, tapi waktu itu juga bernilai, skill juga bernilai. Maka di sini keadilan. Yang satu tadi rugi modalnya seluruhnya, sementara pengelolanya rugi waktu, skill dan semua yang dia sudah keluarkan untuk menjalankan usaha. Tapi dalam tanda petik kerugian ini bukan akibat atau timbul dari moral hazard, artinya dari kesalahan sang pengelola tadi, dari faktor yang disengaja. Kalau dari moral hazard atau kesengajaan, maka kerugiannya harus diganti oleh sang pengelola tadi. Ini bunyi sudah selesai Pak? Sampai jam berapa saya tanya kita? Sampai jam 7 jam 6.20. Baik, kita lanjutkan ke akad yang ketiga. Namanya akadnya musyarakah. Dalam akad musyarakah ini, kalau dalam bahasa Indonesia saya sebut dengan perkongsian, kongsi bersama-sama. Dalam kongsi bersama-sama ini berbedanya dengan mudharabah tadi. Kalau mudharabah pemberi modal tadi 100% semuanya dari pemilik modal. Kalau dalam musyarakah keikutsertaan, maka modalnya berasal dari pengelola plus dari pemilik modal secara bersama-sama. Bisa modalnya saja yang sama-sama, bisa 50%, 50%, 70-30, komposisi modal itu proporsional modalnya. Bisa juga modalnya bersama-sama plus pengelolanya. Jadi modalnya sama-sama, dikelolanya juga sama-sama. Itu juga disebut dengan musyarakah. Jadi kalau kita melakukan usaha sudah berjalan, modalnya kurang, bisa ambil akadnya, namanya musyarakah, perkongsian, baik secara individu atau personal ataupun ke lembaga keuangan yang menyediakan akad musyarakah ini atau perkongsian. Bedanya dengan mudharabah apa? Selain dari besarnya modal dan ketentuan dari kerugian tadi, kalau dalam musyarakah besaran modalnya bebas ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Namun kerugiannya berbeda dengan mudharabah. Kalau mudharabah kerugian ditanggung sepenuhnya modalnya,
sahibul mal atau pemberi dana, sementara pelaku usahanya hanya menanggung kerugian skill waktu dan lain sebagainya. Kalau dalam musyarakah kerugiannya sesuai dengan besarnya modal yang disertakan. Kalau rekanan tadi modalnya 30%, maka kerugian dia harus ditanggung 30%. Sementara pelaku usaha menanggung kerugian modal 70%. Kalau modalnya 50%, maka pemilik modal tadi yang ikut join menanggung kerugian hanya 50%. Sementara pengelolanya juga menanggung kerugian tidak hanya waktu dan sebagainya, tapi juga modalnya 50%. Uniknya, ada keunikannya. Bagi hasil atau profit yang dibagikan antara kedua pelaku musyarakah tidak harus sama dengan besaran modal yang sudah disetorkan. Jadi kalau pemilik modal tadi setor 30%, boleh dalam kontraknya nanti profit pembagiannya tidak harus 30%, bisa 20%, bisa 15%, bisa juga 40% atau 50%. Tidak harus besaran profit yang dibagikan sesuai dengan besaran modal yang diikut sertakan. Tapi kalau kerugian itu pasti harus sesuai dengan besaran yang sudah disepakati bersama dengan besaran modal yang disetorkan di awal pelaksanaan. Maka 3 akad ini sangat umum kita jalankan. Yang pertama tadi merubah jual beli, yang kedua tadi mudharabah, yang ketiga tadi adalah musyarakah. Ya Bapak Ibu semuanya, 3 akad ini yang kita harus pahami bersama karena sering sekali kita lakukan, namun mohon maaf, mungkin karena faktor ketidaktahuan akhirnya terjebak dalam kasus riba. Maka setelah kita mengetahui akad-akad ini, harus menjadi pemahaman kita bersama untuk menghindari kesalahan kita dalam bermuamalah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita di hari akhir. Kita harus beralih menggunakan akad-akad yang ditentukan dalam Islam sesuai dengan akad-akad yang diperbolehkan, dan tentunya dalam pelaksanaannya keberkahan itu yang harus kita prioritaskan, bukan mahal atau murahnya, bukan tinggi atau rendahnya. Karena kadang-kala masih saja kita menjual halal dan haram itu dengan tinggi dan rendah, mahal dan murah. Karena mahal dan murah, kita ambil yang haramnya daripada yang halalnya. Karena tinggi dan rendah, kita lewati yang haramnya, kita lewati yang halalnya, lalu kita ambil yang halalnya. Jadi bukan persoalan mahal atau rendah, tinggi atau rendah, atau mahal atau murah. Jadi kalau sudah pilihannya halal-haram karena kita beragama, semua yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat untuk keberkahan hidup kita menjalani berbagai aktivitas kehidupan, termasuk dalam jual beli, permodalan atau perkongsian yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka akad-akad ini menjadi pedoman dalam semua transaksi yang kita lakukan. Dari akad-akad tadi semuanya sudah menjadi ketentuan untuk produk turunannya apa yang harus kita lakukan secara pasti untuk menghindari hal-hal yang sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Kita masuk dalam kategori yang pertama, Allah halalkan jual beli. Ini turunannya dalam fiqhul bai', fikih jual beli, ada akad-akad yang wajib kita lakukan dan kita ketahui bersama. Ke dalam innal ladzina yatluna kitaballah, harus kita ketahui, kita baca rujukan kita dari kitab Allah beserta turunannya tadi untuk menjalankan ragam kehidupan, ragam aktivitas setiap hari yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, innal ladzina yatluna kitaballah
Wa aqamus sholat. Nah, aqamus sholat nanti maksudnya di fikih sholat. Jadi kalau ada ustaz yang mempelajari sholat, silakan dikaji tentang fikih sholat, karena dalam nasihat yang kita dapatkan dari Al-Quranul Karim, wa aqamus sholat. Jadi selain kita mengetahui teorinya, ternyata ada fasilitas kedua, dirikanlah sholat. Kita perbaiki sholat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena mestinya kalau kita melakukan sholat 5 waktu, setiap waktu dari sholat ke sholat, semua permasalahan hidup kita sudah selesai. Jadi subuh kita punya aktivitas kehidupan, ada masalah di dalamnya, ketemu subuh kita sholat, mestinya kalau waktu sholat masalahnya di duhur sudah selesai. Juga menjalankan aktivitas kehidupan lagi sampai ketemu asar, ada masalah selama masa kehidupan tersebut, ketemu dengan sholat asar, masalah tadi mestinya dengan wa'aqamus sholat sudah selesai. Jadi indahnya kalau kita tadi dengan ragam kegiatan, misalnya 3 hari tadi ketemu setiap sholat dengan wa'aqamus sholat tadi, semua permasalahan hidup kita sudah selesai. Dan yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ini kita bahas dengan waktu, hanya saya singgung saja eksplisit ya, bukan sedekah Bapak Ibu, tapi infak. Infak ini yang bisa dilakukan dengan kategori infak yang bersifat material. Kalau sedekah umum, ada ranting di tengah jalan kita lewat, kita geser pinggir, sedekah. Ketemu tetangga senung, sedekah. Ada orang keberatan membawa barang, kita bantu, sedekah. Tapi kalau sudah menyebutkan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, katanya secara eksplisit menggunakan infak. Nah, infak ini bentuknya adalah materi. Tidak boleh senyum kota infak, setiap yang datang ke masjid disenyumi kota infaknya. Nah, ini bukan infak namanya, ini sedekah senyumnya ya. Hati-hati jangan ditulis kotak sedekah ya, setiap lewat disenyumi saja kotak sedekahnya. Kotak infak itu sudah benar. Jadi semua yang dimasukkan ke dalam adalah yang bersifat material. Sirran wa alaniyah. Kalau zaman teknologi dan modern sekarang ini, zamannya media sosial, kita lihat orang-orang yang melakukan infak sirran wa alaniyah, ada yang sembunyi-sembunyi, dan ini lebih utama. Dari mana Ustaz lebih utama? Disebutkan lebih awal dalam Al-Quran. Jadi urutan dalam Al-Quran pun itu menentukan. Infaknya sembunyi-sembunyi diutamakan karena disebutkan sirron, yang sembunyi-sembunyi lebih utama, wa alaniyah, ataupun yang diiklankan. Iklankan itu diumumkan, atau bahasa lainnya terang-terangan, dilihat oleh semua orang. Banyak channel-channel di YouTube dan lain sebagainya yang membagikan infaknya, hartanya dan lain sebagainya, kemudian didokumentasikan dan diupload ke YouTube. Tentunya niatnya tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita hanya berhusnuzan bahwa apa yang dilakukan menjadi pelajaran buat yang lainnya dalam kebaikan-kebaikan. Ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini. Semoga dalam waktu yang singkat ini dengan penjelasan yang sedikit ini dapat memberikan keberkahan dalam aktivitas kehidupan kita bersama, khususnya dalam bermuamalah, jual beli, permodalan dan perkongsian yang sedikit saya sampaikan tadi. Usikum wa nafsi bittaqwallah.